Istana Buckingham mengumumkan kematian Ratu dalam sebuah pernyataan singkat, memicu 10 hari berkabung nasional dan curahan penghormatan global untuk umur panjang dan pemerintahannya yang memecahkan rekor. Dari tangga 10 Downing Street, Perdana Menteri Liz Truss mengetahui kematian itu 2 jam sebelum diumumkan. Ia berduka atas berlalunya zaman Elizabeth II hampir 500 tahun setelah yang pertama. Kematian Ratu terjadi setelah istana mengumumkan sebelumnya pada Kamis 8 September bahwa dokter prihatin untuk kesehatannya dan merekomendasikan dia tetap di bawah pengawasan medis. Semua anaknya yakni Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward berbondong-bondong ke tempat peristirahatan di dataran tinggi Skotlandia, Balmoral. Mereka bergabung dengan putra sulung Charles, Pangeran William, dan saudara lelaki William yang terasing, Pangeran Harry. Andrew, Edward, dan William difoto tiba sekitar pukul 17 setelah Ratu meninggal. Harry yang berpergian secara terpisah tiba di malam hari. Hanya 2 hari sebelumnya, Elizabeth II melakukan salah satu fungsi seremonial intinya sebagai kepala negara. Ia menunjuk Truss sebagai Perdana Menteri ke-15 di masa pemerintahannya yang dimulai dengan kepemimpinan Winston Churchill. Dia terlihat tersenyum di foto tetapi terlihat lemah dan menggunakan tongkat. Salah satu foto pertemuan dengan Truss memicu waspada, menunjukkan memar ungu tua di tangan kanan Ratu. Dia naik tahta pada usia 25 tahun pada 1952 setelah kelelahan di seluruh dunia akibat Perang Dunia II. Ratu Elizabeth II bergabung dengan panggung dunia yang didominasi oleh tokoh-tokoh politik, mulai dari Mao Zedong Tiongkok hingga pemimpin Soviet Joseph Stalin dan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman. Masa jabatannya melihat sisa-sisa terakhir dari kerajaan besar Inggris runtuh. Baru-baru ini, Brexit membagi kerajaannya dan keluarganya mengalami serangkaian skandal. Namun, secara keseluruhan, dia tetap populer. Menjadi ratu dan kepala negara tidak hanya di Inggris Raya, tetapi juga di 14 bekas koloni Inggris, termasuk Australia dan Kanada. Selandia Baru memproklamirkan Charles sebagai raja barunya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.